Jadi 6 sampai 8 kantong bahkan 10 kantong darah biasa whole blood diproses di lab akan mendapatkan 1 kantong trombosit. Jadi kalau kita langsung donor aferesis, 1 orang berbanding 10 donor WB. Kalau darah kental, jantung itu kan kerjanya keras, berat, memompa darah ke otak. Oksigen berkurang ke otak, itu yang menyebabkan jantung, stroke. Tapi dengan kita rutin donor darah, niscaya yang namanya stroke itu terhindar. Di mana 1 kantong darah kita membantu menyelamatkan 3 nyawa. 1 kantong darah, 3 nyawa. Akal sehat dimulai. Bicara cerdas, itu akal sehat. Sahabat WS Arta TV, dimanapun berada, hari ini kita kedatangan sosok inspiratif. Seorang pejuang kemanusiaan yang selalu semangat mengajak masyarakat untuk berdonor darah. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak I Gusti Ngurah Agung Mulia Harta. Om Swastiastu. Om Swastiastu. 260 kali sudah berdonor. Nggih. Dari kapan nih gitu? Dari saya usia 17 tahun sampai sekarang 63 tahun masih tetap melakukan kegiatan donor darah. Dari usia 17 tahun sudah melakukan donor darah. Nggih. Berarti usia 17 tahun itu Pak Agung umur berapa waktu itu? Tahun berapa nih Kang ya? Lahir tahun 62. Yang lahir 62 tambah 17 ya sekitar tamat mulai SMA kelas 3. 62 tambah 7. Ya, mulai tahun itu. Tahun 79 sudah mulai melakukan aksi donor darah. Apa motivasinya waktu pertama kali ini, Kak? Pertama, bahwa oleh orang tua menyampaikan sekecil apapun yang bisa kamu berikan, berikanlah kepada orang yang membutuhkan. Dari situ Tiang berpikir, kita masih sekolah, duit pas-pasan, kebetulan ada kegiatan donor di sekolah, saya memberanikan diri untuk pertama kalinya. Sejak SMA melakukan kegiatan donor darah sampai sekarang. Itu kan nasihat orang tua bahwa sekecil apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kesadarannya waktu itu melakukan donor darah hanya sebatas nih, apa ada hal-hal pengetahuan yang lain pada waktu pertama nih, Kak? Jadi waktu pertama hanya saya lakukan saja. Hanya lakukan saja. Hanya lakukan. Yang terbaik saat itu. Setelah itu baru terus mencari apa sih manfaat donor dan seterusnya. Sampai hari ini saya bisa merasakan bahwa dengan melakukan kegiatan rutin darah secara berkala, terasa badan kita menjadi lebih bugar. Ini yang saya rasakan. Nah, Untuk kesehatan ya, untuk kesehatan. Nah itu tuh. Sementara kan pada umumnya banyak orang berpikir bahwa donor darah hanya sebatas membantu orang lain. Hanya sebatas berbuat bahwa kita berfungsi dan bermanfaat buat orang lain. Selain ini kenapa itu manfaat-manfaatnya? Buat diri sendiri atau apa tuh? Oke. Jadi pastinya kita sebagai pendonor aktif manfaatnya sangat banyak, utamanya buat diri kita sendiri. Dengan kita melakukan kegiatan donor darah, darah kita diambil. Lebih kurang 350 cc sampai 450 cc. Dengan diambilnya darah kita, otomatis tubuh memproduksi darah baru. Dengan produksi darah baru, pastinya semua organ-organ dalam tubuh kita bekerja, dirangsang. Dengan dirangsangnya semua organ tubuh,
Dengan demikian badan kita menjadi segar. Utamanya, manfaatnya utamanya lagi, paling tidak mencegah stroke. Kemudian jantung kita bekerja, dia akan lebih baik. Itu manfaat yang bisa kita rasakan. Perlu persiapan apa yang mesti dilakukan sebelum melakukan donor darah tersebut? Jadi, bila kita ingin melakukan kegiatan donor darah, satu, waktunya tidur cukup lebih kurang 8 jam. Tidak minum antibiotik. Tidak minum yang namanya minuman beralkohol. Dan obat-obatan yang akan mempengaruhi mutu darah kita. Kalau Pak Agung sendiri, donor itu berapa kali dalam sebulan? Jadi donor untuk whole blood itu persyaratannya 2 bulan sekali untuk pria, untuk wanita 3 bulan. Namun di dalam kegiatan donor darah itu ada 2 macam donor. Satu donor whole blood, itu semua komponen darah diambil. Dan yang kedua donor apheresis. Di mana donor apheresis ini bisa dilakukan 2 minggu sekali dengan syarat ketentuan lebih ketat daripada whole blood yang hanya diperiksa HB dan tensinya. Jadi donor darah apheresis yang diambil hanya komponen darah yang diperlukan saja seperti trombosit. Gimana caranya Pak Agung? Kan pendonor itu sama aja diambil dari otot besarnya Pak Agung ya? Nggih. Nah itu kan darah keluar. Memang bisa dibedakan ini yang whole blood, ini yang apa tadi Pak Agung? Donor apheresis. Apheresis. Iya. Apa bisa dibedakan itu keluar darahnya dia? Jadi begini, yang namanya donor whole blood itu sekali tusuk darah itu akan keluar sejumlah 350 sampai 450 cc per kantong. Selesai tidak lebih dari 5 menit. Kalau yang namanya donor apheresis itu yang namanya kegiatan donor memakai mesin. Seperti mesin kayak cuci darah. Ada alatnya. Membutuhkan waktu lebih kurang 1 jam sampai 1,5 jam. Tentunya yang bisa melakukan kegiatan donor apheresis 2 minggu sekali, satu, dia mempunyai pembuluh darah besar. Pembuluhnya harus besar. Karena darah yang diambil, ditarik oleh mesin, dipilah komponen yang dibutuhkan, yang tidak dibutuhkan kembali lagi ke dalam tubuh. Jadi ada ditarik, didorong kembali ke dalam tubuh. Itu yang namanya donor apheresis pakai mesin. Jadi butuh waktu 1 sampai 1,5 jam. Wow. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali? Ya. Tidak keseringan kan ya? Itu sudah peraturan dari Menteri Kesehatan bahwa kegiatan donor darah ada aturannya juga. Untuk darah whole blood itu untuk pria 2 bulan sekali, untuk wanita 3 bulan sekali. Sedangkan donor apheresis bisa dilakukan 2 minggu sekali. Karena yang diambil kan hanya trombositnya saja. Nah itu Pak Agung, manfaatnya apa nih kayaknya? Manfaatnya Yang apheresis nih. apheresis itu satu buat pendonor mendapatkan cek gratis darah lengkap. Cek gratis darah lengkap. Jadi sebelum melakukan kegiatan donor apheresis, itu si pendonor dilakukan kegiatan yang namanya cek darah lengkap di laboratorium rumah sakit. Apabila semua persyaratan terpenuhi, jumlah PLT-nya bagus, tidak kolesterol, darah plasmanya tidak keruh, barulah bisa dilakukan donor apheresis. Kalau manfaatnya untuk tubuh nih ke apa Pak Agung? Jadi untuk tubuh sama saja dengan whole blood-nya. Cuman untuk pasien. Untuk pasien. Ya. Bahwa yang namanya trombosit itu diutamakan untuk
pasien-pasien yang mengalami kanker. Kemudian yang dia mengalami demam berdarah. Itu membutuhkan trombosit. Trombosit yang dihasilkan dengan mesin aferesis mutunya berbeda dengan darah whole blood yang dikumpulkan lebih kurang 6 sampai 8 kantong, diproses baru mendapatkan 1 kantong trombosit. Jadi 6 sampai 8 kantong bahkan 10 kantong darah biasa whole blood diproses di lab akan mendapatkan 1 kantong trombosit. Jadi kalau kita langsung donor aferesis, 1 orang berbanding 10 donor WB. 1 orang berbanding 10 donor WB, whole blood. whole blood. Ya. Kalau kita donor aferesis nih ke, Nggih. itu bayar Pak Kang? Kita tidak dalam mohon maaf, namanya pendonor itu sifatnya sukarela, kemudian ada donor pengganti dan ada donor berbayar. Namun di Indonesia donor berbayar ini tidak diberlakukan. Jadi sifatnya donor itu sukarela dan donor pengganti. Maksud donor pengganti? Yang dimasukkan donor pengganti ini apabila pasien masuk rumah sakit di mana kebutuhan darah tidak ada di rumah sakit, keluarga pasienlah disuruh mencari pendonor untuk mengganti stok yang dipakai. Itu. Wow. Ini kan karena seringnya Pak Agung. 2 minggu sekali kita donor trombosit. Pak Agung 2 bulan sekali donor whole blood. Whole blood. Efek negatifnya apa ya Pak? Selama lebih kurang 40 tahun yang saya lakukan kegiatan donor, Astungkara tidak ada yang namanya kondisi tubuh yang negatif. Dan justru saya merasakan kebugaran. Karena apa? Setiap darah diambil, dia akan berproduksi darah baru. Itu pasti. Pasti. Dan disupport oleh makanan kita. Itulah yang kita butuhkan. Dengan darah kita diambil, kita sebagai pendonor aktif harus bisa menjaga pola makan, pola hidup sehat. Jadi apapun boleh kita makan, namun ada remnya juga. Pada saat seminggu sebelum donor aferesis, kita harus mengurangi makanan yang berlemak. Gorengan, kacangan, apalagi gorengan yang di pinggir jalan. Itu pakai minyak yang berkali-kali dipakai. Dan juga mengurangi makanan yang mengandung santan. Hanya itu saja. Cukup tidur, cukup minum vitamin, 2 minggu sekali ready untuk diambil trombositnya. Dan itu sangat dimanfaatkan oleh para penyakit kanker. Ya. Pak Agung, beberapa orang berkata, apa ini sugesti? Ya. Kita juga melakukan aksi donor darah, tapi yang kita lakukan adalah whole blood. Ya. Apakah sugesti? Apakah memang seperti itu? Atau bagaimana ini? Artinya habis donor, kita merasa lemas. Bahkan besoknya terasa lemas. Bahkan, tidak boleh olahraga dulu 3 hari katanya. Tidak boleh nge-gym setelah 3 hari. Apakah benar itu Pak? Jadi pengalaman saya yang sudah hampir 40 tahun, satu ada sugesti. Tetapi kalau yang namanya habis donor darah kita nge-gym, ngangkat alat berat, itu disarankan untuk tidak dilakukan. Karena pembuluh kita kan lagi luka. Menunggu 3 hari? 2-3 hari boleh. 2-3 hari. 2-3. Jadi itu sugesti orang bilang habis donor lemes. Sudah itu habis donor harus makan banyak. Enggak juga. Kecuali yang baru pertama kali donor, mungkin ada rasa takut. Ngelihat jarum, ngelihat darah. Di situ dia merasa mungkin keliengan sedikit. Tapi itu normal. Itu tidak perlu ditakutkan. Dikasih telur 2. Dikasih telur itu pengganti suplemen yang kita keluarkan supaya produksi darah itu kembali baik.
Karena terus terang aja, makanan sangat pengaruh terhadap mutu darah kita. Sangat-sangat. Disinilah kita ingin menghimbau bahwa jangan yang namanya quote and quote sukarela kita dimanfaatkan. Berilah pendonor itu sesuai dengan aturan agar darahnya setiap 2 bulan siap diambil. Problem sekarang, masyarakat itu enggan untuk donor darah. Karena apa? Pada saat dia butuh, dia sendiri kesulitan untuk mendapatkan darah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bergabung agar kita bisa pantau pendonor aktif dalam kondisi sakit maupun dalam keadaan duka. Dengan demikian, organisasi atau wadah yang kami pimpin bisa memantau pendonor itu sendiri. Ada organisasi atau wadah yang khusus melakukan atau aktivitas rutin donor darah? Ada. Banyak. Jadi di sini yang tidak mau sebutkan Nggak organisasi apa. Nggak apa-apa. Banyak. Ya. Banyak ada dari Kris Bali, ada Perhimpunan Donor Darah Indonesia, dan di gereja-gereja, masjid-masjid itu banyak. Kalau Pak Agung sendiri? Kalau saya sendiri saat ini dipercaya menjadi Ketua Komite Donor Darah Indonesia Provinsi Bali periode 2025 sampai 2030. Itu ormas? Apa bentukan dari pemerintah? Jadi ini dibilang ormas, tidak juga karena ini perkumpulan para pendonor. Jadi dibilang ormas, ya dia nggak ngerti nih. Organisasi masyarakat. Ya, yang jelas Komite Donor Darah Indonesia ini berdiri akibat dari ketidakpuasan pendonor yang jumlahnya 1.500 orang yang kemarin ke Jakarta untuk menerima Satya Lencana tidak mendapatkan haknya berupa emas, cincin emas seberat 4-5 gram. Makanya kami ada karena kekecewaan para pendonor tidak mendapatkan haknya. Di situ kan ada donor sukarela, Bang. Kenapa mesti memperjuangkan hak juga di situ? Begini, di dalam aturan yang sudah berjalan selama ini, di mana setiap pendonor 25 kali, 50 kali, 75 kali, 100 kali mendapatkan reward dia. Memang itu tidak diharapkan, tetapi memang sudah diatur dalam organisasi Kepalang Merahan Indonesia. Ada, termasuk juga seperti Provinsi Bali, setiap pendonor yang 100 kali diberikan PIN Provinsi Bali. Mohon maaf, saya tidak pakai karena tidak tahu akan seperti ini, harus menyiapkan yang namanya Satya Lencana yang saya peroleh selama saya donor itu semua ada, cuma tidak dibawa. 265 kali. 260. 260 kali. Itu sebuah prestasi yang wow. Bulan mau nanya apa, Bulan? Selamat pagi, Pak Agung. Selamat pagi. Pertanyaan Tiang karena ini tentang medis, Tiang suka memang untuk kesehatan juga ya. Yang pertama, Niki, pertanyaannya adalah bagaimana dengan penderita diabetes? Apakah boleh untuk donor? Walaupun kondisinya seandainya gula darahnya stabil, Niki, sudah stabil, tapi dia mengkonsumsi obat bukan insulin, tapi dia masih minum obat dan dia diet. Apakah itu dibolehkan untuk donor yang diabetes? Jadi kemarin sempat yang tanyakan kepada dokter yang bertanggung jawab terhadap kegiatan donor di Rumah Sakit Profesor Ngurah, bagi pendonor yang sudah, yang namanya masyarakat yang sudah menderita diabetes, kalau dia sudah pakai insulin itu nggak boleh. Tetapi kalau dia sudah terkontrol dengan obat, itu masih boleh. Jadi kalau dia pakai insulin nggak boleh. Jadi
bagaimana dia harus menyumbang. Dia sendiri juga kondisinya keadaan sakit. Pendonor yang boleh melakukan donor itu harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Jadi jasmaninya sehat, tapi kalau rohaninya takut belum apa-apa, jangan sampai dia mau menyumbangkan darah bisa pingsan. Itu kejadian banyak. Oleh karena itu, kita yang mau mendonorkan darah harus siap jasmani dan rohani. Pertanyaan kedua, untuk donor darah jika tadi kan sempat dijelaskan bahwa kalau trombosit itu tidak boleh kolesterol, kemudian tidak boleh asam urat juga, jadi darah juga bagus kan gitu ya, tidak ada diabetes kan ya. Tapi kalau dia donor darah biasa yang tidak ngambil plasma atau trombosit, apakah keadaan dia kolesterol? Niki kan kolesterol itu ada yang maksimal rata-ratanya ya berapa nilainya genten yang masih boleh atau tidak kan genten. Nika gimana kalau yang Jadi untuk donor whole blood, entah itu dia ada kolesterol, entah dia tuh asam urat, itu nggak masalah, diambil saja. Yang penting tensi dan HB-nya standar dalam keadaan normal. normalnya berapa? Normalnya kalau HB itu 12,5 sampai 17. Kalau di bawah itu tidak boleh, di atas itu juga tidak boleh. Artinya dia terlalu cair dan terlalu kental. Itu artinya dia kekurangan minum atau kurang istirahat. Kalau terlalu kental juga nggak boleh. Nggak boleh. Karena kan darah itu terlalu kental, waktu keluar itu kan lambat. Pada waktu pengecekan dokter itu ketahuan. Jadi pada saat kita memulai melakukan kegiatan donor darah, pasti yang dilakukan oleh dokter, satu, istirahat cukup enggak. Kedua, minum obat-obatan enggak. Ketiga, minum alkohol enggak. Begitu itu standar pertanyaan itu dianggap selesai, barulah kita cek tensi. Kemudian cek HB-nya. Itu semua normal, barulah kegiatan donor whole blood langsung diambil. Kalau pendonornya berbohong, baru kemarin minum alkohol, minum obat, diketahui tidak itu darah bahwa mengandung alkohol dan ada obat di situ? Pasti. Kenapa saya berani bilang pasti? Satu, darah yang diambil dari pendonor, kalau dia melakukan pembohongan atau tidak melengkapi data secara jujur, sebelum darah diberikan, ditransfusikan kepada pasien, darah ini diperiksa dulu. Dicek di lab, apakah ada penyakit menular. Apakah ada yang namanya minuman keras. Apakah ada yang namanya antibiotik. Itu akan ketahuan pada saat cek labnya. Setelah darah dinyatakan bebas semuanya, barulah darah itu bisa ditransfusikan. Dengan catatan, sebelum ditransfusikan ke pasien, darah pasien itu diambil juga sampelnya. Di cross-match dengan calon darah yang akan ditransfusikan. Apabila tidak ada penggumpalan, barulah diberikan darah itu kepada pasien. Berarti si penerima darah ini sudah tidak perlu khawatir atas adanya Penyakit bakteri atau virus atau penyakit. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Itu sudah dijamin oleh pihak Palang Merah Indonesia maupun Rumah Sakit Profesor Ngurah yang sudah mempunyai kewenangan untuk menjadi pendistribusian darah untuk pasien. Kalau Pak Agung sendiri, ada tidak Pak Agung pernah momen yang memang, untung saya donor ini. Ada pernah cerita yang memang sangat berarti buat Pak Agung, bahwa saya melakukan donor ini benar-benar saya rasakan fungsinya seketika itu. Memang namanya kegiatan donor darah ini kan sukarela. Sama kayak kita menanam karma. Melakukan kegiatan donor darah ini memberikan kehidupan kepada saudara yang membutuhkan. Bisa saja kita tidak menerima saat itu, mungkin di lain waktu. Dan ini saya buktikan
karma ini ada hubungannya kegiatan donor darah ini dengan karma. Mungkin saya tidak bisa merasakan, tapi anak-anak saya mendapatkan pekerjaannya lebih mudah. Tiba-tiba ada orang, Pak Agung, mari datang ke klinik, saya berikan paket untuk perawatan wajah. Yang tidak diduga-duga. Pak Agung, mari ke sini, saya ada ini fasilitas ini, Bapak mau pergunakan nggak? Itu secara tidak langsung kita bisa rasakan. Tetapi yang jelas, apa yang kita lakukan, memberikan kesempatan hidup untuk orang, disitulah kebahagiaan kita. Tidak ada nilainya. Karena kita betul-betul melakukannya dengan tulus ikhlas. Tidak ada pamrih sama sekali. Berpikir pada saat itu, oh saya bisa menolong orang. Saya bisa melakukan hari ini yang terbaik. Padahal saat ini kita ada juga permintaan setiap hari di grup WhatsApp yang namanya kegiatan aperisis, donor aperisis, itu ada grupnya. Oh, ada grup WhatsApp-nya. Ada grup WhatsApp di mana kita betul-betul tidak saling kenal, menjadi keluarga besar di dalam aperisis squad ini. Kita saling berinteraksi jadinya. Di mana pihak rumah sakit membutuhkan yang namanya volunteer aperisis, kita selalu siap. Kita ada lebih kurang 71 anggota dalam satu wadah ini, yang mana kebutuhan rumah sakit Prof. Ngurah terpenuhi oleh anggota kita. Setiap 2 minggu sekali, salah satu dari kita pasti ada yang donor. Bahkan setiap hari, kalau ada kebutuhan di rumah sakit Prof. Ngurah, pasti kita terpenuhi. Tidak akan tidak terpenuhi. Rumah sakit Prof. Ngurah itu di mana ya, Pak? Rumah sakit Sanglah. Oh, Ring Sanglah. Jadi rumah sakit Sanglah ini yang tadinya sebagai unit bank darah dan ditingkatkan menjadi sekarang unit UPD, unit pengolahan darah, unit transfusi darah. Sama fungsinya kayak PMI. Nah, aturan dari Menteri Kesehatan bahwa rumah sakit vertikal harus mempunyai yang namanya unit transfusi darah. Karena memang ini sudah aturan persyaratan rumah sakit vertikal oleh Menteri Kesehatan, di mana semua kebutuhan darah harus diambil dari rumah sakit yang bersangkutan. Kecuali sama sekali habis tidak bisa ada donor pengganti, barulah rumah sakit yang bersangkutan ngambil ke PMI. Wow. Kalau kita bicara darah saya merah Jenderal. Menurut pandangan Pak Agung, seberapa penting darah itu ya? Wow. Dan bagaimana kita supaya menjaga, katanya darah itu adalah pondasi kesehatan kita. Seberapa penting darah itu, bagaimana kita menjaga kalau memang itu penting. Oke, jadi biar lebih jelas bahwa fungsi tubuh kita itu yang namanya ginjal, yang namanya jantung, yang namanya darah itu sama dengan di mobil atau motor. Mobil ada namanya yang namanya fuel pump. Fuel pump di dalam tubuh jantung. Adanya filter oli. Filter itu adalah ginjal kita. Yang namanya oli adalah darah kita. Apabila yang namanya mobil dipakai terus, pasti olinya kotor. Begitu juga darah. Kalau wanita, dia ada menstruasi. Terbuang dia. Secara alam itu. Tapi kalau pria, mau kemana? Dibersihkan lewat keringat. Tetap dia masih dalam tubuh. Jadi ginjalnya akan bekerja lebih keras untuk membersihkan darah yang kasarnya ini sebelum 2 bulan sudah mati dia. Mati ini kan harus dibersihkan. Maksud darah mati itu apa, Pak Agung? Ada kedaluarsanya. Jadi sama kayak wanita, dia darah-darah itu sudah tidak berfungsi secara alami, dia terbuang. Keluar dia. Yang ada dalam tubuh kita? Iya.
itu kan mens dia 3-4 hari cukup besar, cukup banyak kan mensnya. Dan itu kan pekat warnanya. Kalau cowok nggak ada, nggak keluar dia. Disinilah ginjal itu akan bekerja keras dia. Memfilter, menyaring darah kita yang kotor itu untuk bisa berfungsi kembali lagi, bersih lagi. Tetapi dengan kita melakukan kegiatan donor darah, otomatis darah yang mengandung kolesterol, yang mengandung asam urat, apa deh itu semuanya, diambil, otomatis darah kita kan akan berkurang sedikit. Itu produksi baru lagi. Sebenarnya di dalam tubuh itu ada juga yang namanya cadangan darah yang tidak dipakai. Sama kayak mobil. Kalau sudah itu kan masih ada jarak nih, masih ada sisa di tangki. Di dalam tubuh pun juga seperti itu. Persis. Di sistem mobil dengan sistem darah kita sama itu. Sehingga begitu darah kita diambil 350 cc, itu dia produksi baru lagi. Dengan produksi baru, otomatis semua komponennya kan baru lagi. Disinilah kita akan merasakan badan kita akan terasa fresh, segar. Sama kayak mobil habis ganti oli kan rasanya mobil itu kayaknya ringan gitu. Suaranya mesin pun juga, kita pun juga demikian. Oh gitu ya. Itu. Kita kira ini kan sudah proses alami Ya. yang Tuhan ciptakan kepada badan kita sehingga berjalan ya alami yang memang berproses, dibersihkan dan lain sebagainya. Tidak seperti itu Pak Agung? Betul. Tuhan itu sudah menciptakan kita Dengan siklusnya? dengan siklusnya. Tetapi ilmu pengetahuan berkembang. Bagaimana menjaga kesehatan kita ya melalui donor darah. Darah dikeluarkan yang kotor nih. Sebelum kotor itu sudah diambil nih. Produksi baru lagi. 2 bulan sekali diambil produksi baru. Dengan terusnya berganti darah baru, darah segar. Otomatis tubuh kita semua bekerja akan lebih ringan. Baik jantungnya, baik ginjalnya. Darah segar ini oksigen ke otak itu semua normal. Sehingga tidak ada pembekuan darah yang menyebabkan kita stroke. Kalau darah kental, jantung itu kan kerjanya keras, berat. Ya. Memompa darah ke otak, oksigen berkurang ke otak, itu yang menyebabkan jantung. Stroke, sorry. Tapi dengan kita rutin donor darah, niscaya yang namanya stroke itu terhindar. Sepertinya Tiang perlu ini, karena Tiang suka kekentalan darah ya Pak Agung. Perlu Tiang ikut klubnya Pak Agung ya. Mari kita bersama-sama ikut melakukan kegiatan donor darah. Karena kegiatan donor darah ini manfaatnya kita sehat, pasiennya itu selamat. Di mana 1 kantong darah kita membantu menyelamatkan 3 nyawa. 1 kantong darah, 3 nyawa. 1 kantong nyawa, 1 1 kantong darah 3 nyawa. 3 nyawa yang kita selamatkan. Oleh karena itu, mari Anda yang punya komunitas, daripada kumpul-kumpul yang gak jelas, hanya ngumpul, nongkrong, minum kopi, minum bla bla bla, mari kita kumpul melakukan kegiatan donor yang mana ini merupakan suatu amal. Amal ibadah, apapun agama kita. Yang penting kita lakukan dengan tulus, ikhlas, sukarela. Gak usah mikirin setelah donor apa yang kita dapat. Gak usah pikir. Nanti Tuhan yang akan mikirkan itu. Tadi ini kan di baju setetes darah apa di belakang itu ya yang baca? Apa ini? Setetes darah sejuta harapan. Apa artinya Pak Agung? Jadi hanya slogan. Di mana sebenarnya tidak setetes lagi. Harus 1 kantong. 350 cc. 350 cc. Itu untuk menyelamatkan 3 nyawa. Ini semua hanya slogan aja agar kalau diambil 1 kantong, habis nggak darah saya? Ntar saya kenapa diambil darahnya itu? Jadi dianggap setetes lah. Tetapi sebenarnya yang diambil adalah 350. Itu. 40 tahun berkiprah aktif sebagai pendonor darah dan sebagai apa tadi Pak? Penyelenggara. Penyelenggara. Iya. 40 tahun.
Ada apa dengan stok darah khususnya di Bali? Dan apakah Pak Agung tidak bosan? Ya, inilah yang namanya PR bagi yang namanya wadah-wadah pendonor. Terus terang aja bahwa kebutuhan darah di Indonesia sangat-sangat banyak dengan jumlah penduduk yang jumlahnya hampir 280 juta. Di mana pendonornya tidak lebih dari 2%. Tidak lebih dari Tidak 2%. lebih 2%. Sehingga di seluruh Indonesia pasti kekurangan darah. Kenapa bisa sedikit gitu ya Pak Agung ya? Itu dia. Karena tidak tahu fungsi dan manfaat yang memang sering disosialisasikan Pak Agung. Betul, perlunya sosialisasi. Karena kita tahunya bahwa kita melakukan donor darah karena orang lain butuh itu. Manfaat buat kita, masa iya sih sehat? Itu yang belum merasuk di badan kita. Oke, oleh karena itu organisasi-organisasi yang ada, mari kita menjadi jurkam. Memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa apabila menjadi donor pengganti, jangan berhenti saat itu. Lakukanlah rutin. Di sini perlunya juru bicara atau humasnya pihak PMI atau rumah sakit yang mengedukasi masyarakat yang donor saat itu. Karena merasa dia dibutuhkan saat itu, ya udah selesai. Tidak ada kesinambungannya, tidak ada yang namanya komunikasi lanjutan setelah dia donor. Beda dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri yang dialami oleh anak saya, begitu dia mau mendaftar sebagai pendonor, itu semua dicek lengkap. Alamatnya detail. Sampai sudah waktunya donor, diambil, dan pada saat pulang itu pun diantar kalau memang dibutuhkan transportasi. Kemudian setelah donor, dicek ada komunikasi kondisi Anda seperti apa saat ini. Sampai lebih kurang 3-4 hari lah. Mereka dipantau pendonornya. Sampai dinyatakan, oh sampai ketemu donor berikutnya. Tapi kalau di kita, setelah donor, say goodbye, sudah. You mau datang, silakan, enggak juga enggak apa-apa. Karena kan sifatnya sukarela. Padahal Darah itu sangat dibutuhkan. Darah tidak ada pabriknya. Kita ini, Anda semua ini adalah pabrik darah yang berjalan dibutuhkan setiap saat. Oleh karena itu, kita menyarankan, mari kita sama-sama melakukan kegiatan ini. Kalau nggak bisa nyumbang darah, disupport apa? Mungkin punya program CSR, berikan kami paket sembako. Apapun bentuknya, kami salurkan kepada pendonor. Memang bukan harapan pendonor dapat sembako, enggak. Tetapi ada yang namanya reward. Adanya atensi daripada penyelenggara. Sehingga besok-besok kalau kita butuh, mereka akan datang lagi. Oh iya, kalau donor dengan grup ini, ada pemeriksaan gratis, ada cek mata gratis atau apa. Atau apalagi sekarang kita sebut aja deh, Bank Indonesia. Mereka bikin kegiatan donor banyak dapat. Hadiah apa? Goodie bag yang diberikan juga luar biasa. Karena itu memang ada setoran wajib dari bank-bank swasta untuk menyetor dana ke BI, itulah yang dipergunakan untuk masyarakat yang donor. Sehingga setiap donor di BI, orang berebut. Karena terus terang aja, level-level yang bawah, pendonor yang istilahnya mau berdonor, dapat sembako begitu, senang sekali. Oleh karena itu, saya juga akan rencana ke depan akan punya program. Di mana program ini donor berkelanjutan. Dalam setahun kalau cowok yang namanya whole blood itu kan bisa 6 kali. betul. Setiap 2 bulan. Wanita paling tidak 5 atau 4 kali. Kalau dia dalam setahun rutin melakukan kegiatan donor darah, kita akan berikan reward dia nanti. Apakah bentuknya door prize atau apa yang nanti kita lakukan pada periode terakhir. Nanti kita akan bicarakan kepada
yang namanya pengawas komite donor darah, di mana salah satunya ada Aji Krishna. Wajib Krishna. Kita gandeng. Oh. Beliau-beliau yang seperti yang sudah yang namanya sosial, yang betul-betul punya jiwa sosial tinggi itu kita ajak bergabung. Bahwa kita punya pengawas. Komite Donor Indonesia ini, Provinsi Bali punya pengawas. Kita nggak sembarang, kita tidak liar. Kita resmi, berbadan hukum. Di sini kita akan berkomunikasi nanti dengan Dewan Pengawas. Bagaimana nanti kalau anggota donor yang aktif masuk rumah sakit, paling tidak dimudahkan. Walaupun kita bayar BPJS, paling tidak yang tadinya nggak ada kamar bisa dapat kamar nih. Kemudian kita berharap nanti pendonor yang aktif di dalam satu wadah kita, kalau dia sakit, kita akan berikan dia santunan, uang suka duka. Kalau dia meninggal, pendonor itu wajib kita bantu. Jangan pada saat dibutuhkan saja kita disanjung, dilulukan, begitu setelah 60 tahun ke atas, yang sudah tidak dibutuhkan lagi, nggak ada perhatian. Kasarnya nih, habis manis, sepah dibuang. Kita tidak mau itu. Mari kita bersama-sama, siapapun Anda, dengan kegiatan donor darah ini merupakan kegiatan yang luar biasa. Pernah nggak ada wacana Pak Agung 280 juta ya, penduduk Indonesia dan pelaku aktif donor darah baru 2%. Dan kenyataannya bahwa darah yang dibutuhkan atas situasi dan kondisi di negara kita berkurang. Dengan cerita Pak Agung tadi bahwa darah ini atau manfaat donor ini kita dengar banyak sekali untuk kesehatan, spiritual, dan untuk harapan ke depan. Bahkan satu kantong darah menyelamatkan 3 nyawa manusia. Seperti di Korea kan ada yang namanya wajib militer. Apakah di sini tidak perlu diadakan wajib donor darah dengan manfaat dan kekurangan darah tersebut ya? Kalau menurut saya, ini kan balik lagi rasa. Suka tidak suka. Sifatnya sukarela. Namun dengan jumlah penduduk yang luar biasa, di mana pendonornya sangat minim, perlu juga yang namanya quote and quote nanti keharusan. Sama seperti dulu. Masuk universitas. Pak Agung paling kecil umur berapa boleh? Umur 17 tahun. 17, berarti universitas mereka sudah boleh. Boleh. Nah, masuk universitas wajib ada sertifikasi donor darah. Jadi Komite Donor Darah Indonesia maupun yang lain itu juga sudah datang kampus ke kampus. Goes to kampus, goes to mall. Itu sudah dilakukan. Jadi memang perlu yang namanya penekanan. Bahwa setiap yang namanya mahasiswa di perguruan tinggi, selama dia kuliah lebih kurang 5 tahun misalnya. 5 tahun itu kan kalau rutin dia donor, setahun yang katakan 4 kali atau 6 kali untuk laki, dalam masa kuliah 5 tahun artinya kan lebih kurang 20 kali dia harus donor. Tetapi ada aturan lagi dibikin oleh perguruan tinggi. Bagi cowok laki-laki yang tidak donor sekian kali nggak boleh ikut skripsi. Itu wacana apa sudah diputuskan? Wacana. Kita kebetulan Niki kita punya Dewan Penasihat juga Gung Tini Gorda, dia akan punya mahasiswa, punya universitas. Kita akan jajaki itu. Karena ini memang harus memerlukan kesepakatan. Mau nggak perguruan tinggi itu melakukan? Karena kalau kita lihat yang namanya aturan, Pak Agung, yang kita ajak bicara dulu adalah ya para DPR, DPD, yang memang mengetahui bahwa fungsi dan manfaat donor ini dan diperlukan di Indonesia sekantong menyelamatkan 3 nyawa manusia.
Mereka yang diajak bicara, Pak Agung. Inilah kita sedang mempersiapkan diri Komite Donor Darah Indonesia untuk menghadap kepada Dewan yang terhormat untuk membicarakan permasalahan kedonoran. Karena terus terang aja, ada undang-undang oleh PMI, ada undang-undang oleh Menkes, tetapi itu semuanya hanya mempertimbangkan bahwa donor darah itu sukarela. Tidak menjamin keberadaan pendonor itu sendiri. Itu dia, sukarela. Di mana di dalam sukarela ini, darah yang kita sumbangkan ternyata ada nilai ekonomisnya. Ada nilai ekonomisnya. Merupakan darah kita ini merupakan obat yang tidak ada pabriknya. Apalagi trombosit tadi. Apalagi trombosit. Oleh karena itu, kita berharap kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada pendonor yang ada. Di mana jangan sukarela kita dimanfaatin. Habis manis, sepah dibuang. Mohon maaf. Anjing kinain aja mati. Itu pakai bendera merah putih. Penguburannya. Sementara kita sebagai pendonor yang disebut pahlawan kemanusiaan yang mendapatkan Satya Lencana Sosial Pemerintah Indonesia yang disematkan oleh Presiden Republik Indonesia, belum ada apa-apanya. Kami mohon perhatiannya. Supaya masyarakat mau donor, oh kalau saya donor sekian kali, saya dapat penghargaan. Kalau saya donor, oh saya dimudahkan masuk rumah sakit. Oh kalau saya donor, bebas BPJS. Kalau sudah seperti itu, pendonor pasti akan berlomba. Bertambah. Bukan hanya 2%. Bukan 2%, harus bertambah. Ini yang kita sedang mencoba menyiapkan data akan kita bawa ke Dewan yang terhormat. Kita ini menyelamatkan nyawa. 1 kantong darah kita selamatkan 3 nyawa. Jangan habis manis sepah dibuang. Kita enggak mau juga. Tetapi ya itu adanya sekarang. Bahwa donor darah dilakukan secara sukarela. You mau donor silakan. Enggak juga enggak apa-apa. Masih ada yang lain. Ya kalau yang lain mau datang. Kalau tidak. Apalagi sekarang pasien masuk rumah sakit. Harus punya donor pengganti. Kalau sekarang pasiennya dari luar daerah yang tidak tinggal di Denpasar, dia dirawat di Denpasar, siapa yang mau dicari? Kalau sampai terlambat darah, pasien itu ditunda operasinya karena belum ada darah. Bisa saja yang harusnya bisa selamat, bisa-bisa mohon maaf meninggal karena tidak ada darah. Dulu kakek saya, Pak Agung, meninggal karena pecah pembuluh darah. Terus kemarin kita dengar makan goreng-gorengan, tadi Pak Agung juga cerita bahwa menghambat beredarnya atau pembuluh-pembuluh darah kita itu ada lemak-lemak jenuh, ada sumbatan-sumbatan. Itu maksudnya apa ya Pak Agung ya? Pecah pembuluh darah, saluran kita tersumbat. Oke, jadi bahwa di dalam tubuh kita yang namanya pembuluh darah itu kan seperti pipa air yang dia harus terjaga bersih. Coba sekarang perhatikan kalau pipa air yang di rumah kalau sudah lama nggak dipakai, itu kita buka, ternyata kan ada ininya warna kuning. Dalam tubuh kita gitu juga Pak. Dalam tubuh kita yang namanya darah, pembuluh darah ada plaknya. Karena apa? Yaitu makanan kita sembarang semua kita makan. Yang namanya lemak, yang namanya istilahnya gorengan, pasti tidak semua bisa diolah. Apalagi kita habis makan yang berlemak, minumnya air es. Habis makan berlemak, minumnya air es. Itulah. Habis makan berlemak, minumnya wine. Kalau wine beda lagi. Oh beda lagi itu. Itu memang kalau di luar
kan selalu habis makan daging merah, steak itu harus minum wine. Kenapa? Untuk mempercepat penghancuran daging itu sendiri sebenarnya. Kalau sekarang kita minum wine, Ya, besok boleh donor ya? nggak boleh. Tak boleh. Harus 3-4 hari. Jadi standar pertama saat melakukan kegiatan donor darah, ditanya, tidurnya cukup nggak? Kemudian minum obat nggak? Minum alkohol nggak? Nah, terkait pertanyaan yang sebelumnya nih, bahwa penyumbatan darah dan pecah pembuluh darah itu bisa ditanggulangi dengan cara donor darah. Jadi begini, itu kan penyebabnya pecah dia. Karena apa? Kekentalan darah. Darah itu kental. Siklusnya tidak lancar dia. Jantung juga kerjanya keras nih, mompa dia. Karena apa? Di pembuluh kita nih banyak flaknya, kotorannya, nempel dia. Sehingga darah itu kan tidak lancar. Oksigen yang dibawa oleh darah ke otak lambat. Jantung kerja keras. Inilah yang menyebabkan pembuluh darah itu pecah. Karena didorong, dia tidak lancar, pecah. Sama kayak kita paralon gitu. Kalau dikasih tekanan tinggi, nggak keluar, kan pasti. Persis. Itu langkah-langkah pembersihan Nike selain obat, dalam pengetahuan umum, olahraga, makan makanan yang tidak bergoreng-gorengan atau berlemak, minum air putih yang banyak, olah nafas, Ya. dan donor darah. Salah satu yang terakhirnya. Pas. Jadi dengan kita melakukan kegiatan donor darah, otomatis lemak-lemak yang ada itu kebuang. Sama ketarik. kayak tadi, ganti oli dalam mobil. Ya. Terutama juga kalau donor aferesis. Kan dia ditarik nih, disedot pakai mesin. Habis ditarik pakai mesin, didorong lagi oleh mesin. Otomatis kan pembuluh darah kita tarik masuk kan seolah dibersihkan juga. Itu juga ngaruh. Wow, kita baru tahu nih. Kalau sampai sepenting itu Pak Gong. Pak Gong sekarang 63 tahun. 63. Bugar, sehat, dan dari pertama kali kita yang lihat, dari dulu kemarin terakhir ketemu di acaranya Mario, Ya. selalu tersenyum dan positif. Ada pengaruhnya dengan donornya? Itu dia. Dengan kita melakukan kegiatan donor, kita merasa bahagia. Karena apa? Kita bisa selamatkan satu kantong darah itu 3 nyawa. Itu yang membuat kita berbahagia. Happy. Pastinya. Kenapa? Bisa menyelamatkan nyawa. Apa yang kita lakukan? Orang nyumbang sembako biasa. Nyumbang uang biasa. Nyumbang darah luar biasa. Kita ini darah berjalan. Pabrik darah berjalan. Tidak semua sekarang yang ada di ruangan ini bisa donor. Tetapi kita bisa donor, astungkare. Kita beramal. Kalau dulu perjuangan para pahlawan kita bertempur di medan perang, mengusir penjajahan dengan meneteskan darah penghabisan Untuk kemerdekaan. untuk kemerdekaan. Kalau sekarang, Saatnya Anda yang sehat, usia 17 tahun ke atas, mari bersama-sama kita berjuang untuk menyelamatkan nyawa bagi saudara kita yang membutuhkan. Betul, saat ini kita tidak butuh. Besok lusa ada anak, ada bapak ibu yang membutuhkan. Siapa lagi kalau bukan kita yang melakukan? sekarang kita donor. Habis itu darah kita diolah. Berapa lama bisa bertahan untuk dipakai oleh Jadi si penerima? Jadi darah itu bisa disimpan di PMI atau di rumah sakit. Ada alatnya, freezernya khusus. Berapa lama nih Pak Gong bisa Jadi kalau bertahan? yang dibekukan itu bisa 1 tahun. Darah yang dibekukan. Tapi darah yang harus diberikan segera paling tidak 3 bulan. Itu harus. Apalagi trombosit. Trombosit tidak boleh lebih dari 1 minggu. Itu sudah harus dipakai. dipakai. Kalau tidak, mubasir tidak bisa dipakai.
cost-nya sangat tinggi. Kenapa? Yang namanya donor darah WB itu cukup hanya bagnya saja, kantong darah. Tetapi kalau yang namanya donor aferesis, kitnya itu harganya lebih dari 2,5 juta sampai 3 juta. Sehingga plasma darah yang namanya trombosit nilai ekonomisnya 5 sampai 6 juta bahkan lebih. Wow. Bahkan kalau plasma kita diberikan kepada pasien yang kelasnya makin ke atas, otomatis plasma ini nilainya ikut terdongkrak karena merupakan sudah sistem dia. Tinggal diinput obat apa-apa, padahal obat kalau kita ngomong obat di apotek harganya sama, begitu masuk di kelas yang mohon maaf VIP, otomatis berubah. Jasa dokternya pun juga berubah. Padahal obatnya sama. Padahal obatnya sama, dokternya sama. Kemampuan dokternya Kemampuannya sama. Darah pun juga sama. Tetapi begitu dia masuk ke pasien yang menggunakan fasilitas kamar yang VVIP. nilai ekonomisnya juga bertambah. Iya. Siapa yang diuntungkan? Sama kayak ngopi di warung kopi 500 rupiah. Kopi di restoran 45, 50 ribu. 50 ribu. Nah, di sini melalui acara ini kita berharap agar yang namanya pemegang kebijakan, perhatikanlah kami. Ini yang penting Pak Agung. Yang nggak habis pikir, manfaat donor sangat bermanfaat buat diri sendiri. Sangat bermanfaat buat orang lain. Bahkan bisa menyelamatkan nyawa manusia. 280 juta penduduk Indonesia. Dan pelaku donor baru 2%. Itu yang nggak habis pikir Pak Agung. Ya, Berarti peran operator atau peran pemerintah kemana ini? ini nggak bisa saya jawab. Balik lagi karena donor darah itu sukarela. You mau donor silakan, Kak, juga nggak apa-apa. Masih ada orang lain yang mau. Tapi kalau saya tidak sependapat dengan Pak Agung itu. Ya. Dengan situasi yang saya dengar barusan. Donor darah itu bukan sukarela, tapi keharusan dan kewajiban. Ya. Karena begitu besar manfaatnya, begitu penting buat orang lain, dan di situ pun juga kita belajar akan kepuasan atas memberi. Berarti bagi Tiang itu adalah sebuah keharusan. Menurut Tiang, Ya. pendapat kan boleh Pak. Boleh, boleh. Jadi kita robah nih paradigma kita. Kalau benar oli dalam mobil kita kotor setiap 5.000 kilo kita ganti, dan harganya tinggi, kenapa darah yang ada dalam diri kita kotor kita biarkan? Ya. Sama seperti kita hidup di Bali saat ini, transfusi darah atau transportasi atas akomodasi fasilitas umum di jalanan Bali saat ini di mana-mana macet, berarti kepanasan daripada si pengemudi kendaraan meningkat. Ya. Risiko terjadinya stres bertambah. Kemumetan bertambah. Dikatakan itu adalah kalau jalanan macet, berarti ekonomi bertumbuh. Bagi Tiang, karena kita adalah lawyer atau pengacara, itu adalah alibi atas pembenaran kita saat ini. Ya. Akan tetapi itu mesti ada tindakan yang memang untuk melakukan pencegahan di kemudian hari. Tapi sampai saat ini kita belum lihat itu Pak Agung, ampura melenceng. Begitupun juga dengan darah kita, karena kita kan tidak tersadarkan, apa yang ada di dalam tubuh kita ini sudah mengalir. Dan kita pikir ini bersih, dan kita pikir ini berjalan lancar. Dan kita pikir ini sehat-sehat saja darah kita. Padahal darah ini sangat penting. Dalam ajaran moksa, bahwa ingatan manusia yang dilahirkan dahulu kala, memorinya itu ternyata katanya dari darahnya.
Sehingga ingatannya dia itu dipulihkan kembali atas darah yang dia terima saat ini, Pak Agung. Jadi orang-orang yang percaya dengan adanya reinkarnasi, oh dulu saya bertapa di sini sekian ribu tahun. Oh saya dulu mengajar begini-begini, tiba-tiba pengetahuan itu saya bisa sampaikan kepada masyarakat. Oh itu ternyata setelah diteliti itu berasal dari darah yang memang dialirkan dan kebetulan dia dapatkan dan dia ingat. Artinya pre-memori zaman dulu itu bisa kita ingat melalui darah ternyata. Sebegitu pentingnya darah, dan siapa tahu nanti kita orang-orang pintar, orang-orang sukses, memberikan kepintaran dan kesuksesan kita kepada orang-orang yang memang kurang beruntung atas darah kita, kan menimbulkan kesejahteraan yang lebih baik, Pak Agung ya. Ya. Pak Agung, kata-kata terakhir. Apa yang bisa Pak Agung sampaikan kepada pemerintah, anak muda, pendonor, dan penerima darah? Baik, kepada anak-anak muda usia 17 tahun ke atas berbadan sehat, mari kita bersama-sama sejak dini untuk ikut berpartisipasi di bidang kesehatan melalui donor darah. Itu satu. Karena donor darah banyak manfaatnya. Saya buktikan sendiri sampai usia 63 tahun masih tetap bugar. Masih bisa melakukan kegiatan donor darah setiap 2 minggu sekali. Ketiga, kepada pemegang yang namanya kebijaksanaan, mohon perhatian kepada pendonor agar pendonor ini merasakan kenyamanan kalau dia melakukan kegiatan donor. Jangan sampai punya pikiran, untuk apa saya donor, pada saat saya membutuhkan saya tidak dapat pendonor. Ketiga, yang namanya penerima darah kita, semoga lekas sembuh. Karena dengan darah kita berharap pasien yang menerima darah dari siapapun bisa mendapatkan kesempatan untuk hidup kembali. Artinya dapat hidup kembali harus berbuat baik, dan ingat, Anda hidup dapat darah. Setelah Anda sehat, lakukanlah apa yang kami lakukan. Para pejuang dan para penikmat saat ini, dimanapun berada, termasuk kita saat ini, itu adalah karena tumpahan darah nenek moyang kita dalam merebut kemerdekaan ini. Tumpahan darah. Artinya kita di sini juga utang darah kepada nenek moyang kita. Untuk apa nenek moyang kita menumpahkan darahnya? Ya untuk kelangsungan hidup kita saat ini. Dan apakah kita tidak meniru hal-hal yang positif tersebut untuk kita berikan hanya setetes darah kepada generasi kita ke depannya atau pada orang-orang yang membutuhkan? Tidak ada hal yang kecil yang kita lakukan di dunia ini, akan tetapi dilihat hal tersebut bermanfaat atau tidak. Matur suksema Pak Agung, salam sehat, semoga bermanfaat. Om Santi Om Santi. Santi Santi.